Wah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Weli. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Terima kasih Mas ya, Weli atas waktunya nih, sudah mau diundang sama kita semua nih. siap-siap. Oke, udah siap ya Mas? Kita mau Ya, ini nih sama-sama. mendengar sharing-sharing tentang apa namanya Oh, mungkin pengalamannya dan hmm, apa namanya meminta semangatnya nih untuk teman-teman semua nih yang sedang mungkin melakukan usaha atau apa namanya sedang berkecimpung di bidang marketplace ini gitu atau mungkin ada yang mau oh, memulai gitu. Oh, gimana nih baik. Mas Weli, apa kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat juga, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, iya, alhamdulillah. Ya, perkenalkan kalau misalnya belum tahu nama saya Iya, Uni. Insya Allah nanti saya akan menjadi mediator di sharing live Instagram kali ini gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung aja ya Mas Weli untuk oke. ngobrol-ngobrol nih. Ini kan dari judulnya sendiri jadi juragan di marketplace. Wah, Oh, memang Mas Weli itu adalah udah masternya gitu ya untuk di bidang marketplace ini ah, sendiri gitu. Gimana sih Mas? Boleh diceritain nggak sih mengenai dunia marketplace mungkin oke. uniknya atau misalnya lebih menarik atau perbedaannya dengan market-market yang lainnya gitu? Baik, terima kasih Mbak Uni atas waktunya dan Beyond Next Talk ya yang followersnya sudah 100.000 ya. Iya, Ya buat alhamdulillah. buat followersnya Beyond Next Talk, jangan lupa follow saya juga. Oke, iya jangan lupa ya. Follow Nanti kita saya promosiin, Mas. Melian juga ya biar bisa nyeleb Beyond Next Talk. Oke, siap-siap. Ya, eh, jadi gini teman-teman, alhamdulillah saya itu udah jualan di marketplace ya. Buat Mhm, teman-teman yang belum tahu marketplace itu apa, mungkin teman-teman akan lebih familiar dengan mhm, nama Tokopedia, Bukalapak, mhm, Lazada, Shopee, Elevenia. mhm, Nah, itu namanya marketplace. Jadi marketplace itu adalah mall tapi online gitu ya. Dia kayak mhm, mall, misal di Bandung itu Transmart ya Mbak ya, ada itu mall ya mhm. itu ya. Nah, kalau di Ya, Jogja ya. ada Ambarukmo Plaza. Nah, di dalam mall Mhm. tersebut ada banyak penjual ya, tetapi pengunjungnya udah banyak ya. Benar, Dia benar. cuma bedanya kalau mall offline itu kan bisa untuk jalan-jalan, nonton, ya kan, makan gitu. Mhm. Tapi kalau mall online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan teman-teman itu adalah untuk minimal cek barang atau belanja. Karena kemungkinan kecil selain penjual yang jaga lapaknya, ya misal Oke. Mbak Uni ini nggak mau beli Hmm. sesuatu di marketplace terus uh, Mbak Uni standby di marketplace kan kemungkinan kecil gitu kan. Kalau nggak Heeh, mau beli heeh. sesuatu. Nah, bedanya Mhm. itu kalau di sudut pandang penjual ya kita kayak punya toko di suatu Mhm. mall tapi online gitu kan. Oke, Sedangkan oke. sebagai pembeli ya kita masuk, saya buka misal mau beli sesuatu ya ketika butuh aja ya. Mhm. Karena kan untuk yang jagain toko di marketplace sudah ada tim ya. Jadi kalau ini di sebelah kiriku ini ada tim gitu kan, Oke, ini ya, ya, ya. nah ini kita lagi persiapan mau kirim ya. Mhm. Ini kalau Oh, ini lagi alhamdulillah, packing ya? iya alhamdulillah kayak Oke, gini. oke. Ini jadi saya nggak buka marketplace terus gitu ya. Hmm, 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 hmm. Oke, jadi terus di sini juga ada buku saya udah siap packing juga. Wah, Yang luar itu biasa. Ini nih ya, yang dinanti-nanti nih, ya. Mas nih. Yang belum packing mana ya bukunya ya? Belum packing mana? Oh, ini. Jadi basi ini kemarin dikirimi Mas Bambang. Hmm, Nah, kita cuma dari rumah aja Mbak gitu. Ini di oke, teras ya. Kita di teras, kita jadiin oke. kantor gitu. Mhm, Ya, jadi terus kita ada CS juga di kos, kerja dari kos masing-masing. mhm, Alhamdulillah. Nggih. Jadi seperti itu. Eh, kita tokonya ada, kalau mau ke offline itu tokonya ada timnya, ada mhm. orangnya, ada barangnya juga. Kemudian Oke. eh, tapi saya udah
posisi kalau sebagai penjual udah ada tim, alhamdulillah gitu. Seperti itu. Jadi kayak tadi analoginya ya. Dan teman-teman kalau ngomongin bagaimana cara menjadi juragan, teman-teman kita harus menyamakan dulu definisi juragan itu apa sih, ya kan? Benar. Ya, definisi juragan itu ya kita sudah mempunyai tim ya, bukan single fighter, oke? Oke. Bagaimana supaya punya tim? Ya teman-teman harus berpenghasilan dulu dari marketplace, ya. Bagaimana cara berpenghasilannya? Itu nanti akan kita bahas setelah ini ya. Jadi tahapannya ada 3. Kalau teman-teman mau jadi juragan, yang pertama adalah cari profit. Jadi bisnisnya, jualannya harus untung dulu. Kalau sudah untung, teman-teman bikin sistem. Ya. Kemudian setelah bikin sistem, ciptakan pemimpin. Jadi profit, sistem, leader. Ya, kuncinya di 3 itu. Karena kalau yang menghidupi sistem dan tim itu kan adalah keuntungan dari usaha kita, seperti itu. Jadi kita harus melewati 3 tahapan ini ketika kita pengen menjadi juragan marketplace ya. Namanya juragan kan nggak mungkin sendirian ya. Benar. Tapi juga ada sih misalnya juragan beras, dia cuma jaga toko sendirian, ya terserah, nggak masalah juga gitu. Cuma kita samakan definisinya dulu seperti itu, Mbak. Jadi analogi marketplace dan juragan itu seperti apa sudah saya jelaskan ya. Mungkin dari Mbak ada ini kan diskusi ya, bukan sekarang. Iya, benar. Ya, ini juga kan yang apa namanya mengikuti di live ini tuh nggak semuanya tahu tentang marketplace gitu. Makanya kita bedah dulu dari sisi apa namanya pengertiannya marketplace itu sendiri gitu kan. Apakah marketplace itu sama seperti mall atau di online kan atau gimana gitu. Dan ternyata memang marketplace itu tuh banyak tempatnya, bisa menggunakan ya Shopee, Lazada dan lain-lainnya misalnya gitu. Dan ternyata Mas Welly juga tidak hanya berkecimpung di dunia marketplace itu, tapi di rumah juga membuka juga market ya gitu. Ada tokonya. Seperti itu. Ada tokonya. Nah, untuk tokonya sendiri namanya apa sih, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Sowell Shop ya. Jadi SOWELLSHOP. Jadi namanya ini juga nama yang terlanjur. Jadi dulu nama toko guru saya itu toko Sobri. Jadi saya punya guru namanya dulu kakak kelas saya, dia PNS yang resign gitu, yang awal-awal beliau ngajarin saya jualan. Dulu masih jualannya ya di Kaskus, toko bagus ya, 2012, 2011. Itu namanya Brian. Dia tokonya toko Sobri. Lah saya ikut-ikut namanya toko Sowell. Nah, bukan Sowell yang lagu itu bukan ya, tapi you know me so well gitu ya. Iya, itu. Tapi Sowell Shop gitu. Terus udah terlanjur, namanya itu udah terlanjur. Kita pernah ganti nama, Mbak. Namanya toko harga hancur. Agak-agak ini ya. Harganya setelah itu harga hancur beneran. Pengertian. Bener-bener hancur. Jadi kompetitor tuh pada pasang harga minimal pembelian 100 pieces itu harga grosir gitu aja gitu. Jadi akhirnya kok setelah ganti nama kayak gini, akhirnya kita balikin lagi ke nama Sowell Shop itu sampai sekarang. Tapi di bawah Sowell Shop ini ada beberapa usaha, ada beberapa toko online, ada produk diabetes, ada madu penyubur kandungan, kemudian kita juga punya celana sirwal, ya, kemudian juga jualan susu fitness, jadi distributor beberapa brand gitu. Jadi nama toko saya itu ya sejarahnya kayak gitu, kok lucu. Cuma ya malah jadi ciri khas, orang tuh suka ketawa gitu dengan namanya. Bener, Sowell Shop gitu ya. Jadi betul. Tadi juga saya juga lagi baca-baca gitu ya, mengenai Mas Welly gitu. Memang ada Sowell Shop. Wah, lucu sekali, unik sekali ini nama tokonya gitu kan ya. Oh, ternyata begitu ya sejarahnya gitu. Bukan bukan karena lagu ya, atau kayak saya mirip Morgan, bukan ya. baru mau ngobrol gitu ya. Bukan.
Bukan ya. Tapi Mas Wali sendiri apakah dari kapan nih berkecimpung di dunia marketplace ya, itu apakah memang dari pas mulai usaha dari SMP Ya. atau SMA atau kapan tuh, Mas? Oh, alhamdulillah kalau SMP dikira anak SMP. Enggak, saya mulai jualan di marketplace itu Tokopedia itu 2012. Mm-mm, Ya, mm-mm, kemudian Bukalapak 2013, mm-mm, Lazada mm. 2015, Shopee Januari 2016. Jadi Oke. Toko, Tokopedia.com/sowellshop itu udah ada sejak 2012 gitu. Mm, mm, mm. Cuma Oh. untuk Aha. saat ini ya kita paling laku itu di Shopee karena produk kami Hmm, sasarannya adalah perempuan ya, mhm. dan namanya perempuan tuh sukanya menurut hasil penelitian kami sukanya Oke. belanja di Shopee itu. Oh, ternyata ya. Ya, Berarti sudah melakukan survei gitu kan ya sebelumnya ya. iya. Oke. Dan Mas Bet- Wali sendiri juga ini ya bikin buku apa namanya mm, tentang Shopee ya, Mas ya? Iya, cuma sudah dijadiin satu karena sebenarnya sama aja, Mbak. Oh, Kita di oke. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, Mhm, Elevenia, JDID, dan mhm, lain-lain itu secara konsepnya itu sama gitu ya. Sama-sama mhm, buka toko dulu, setting toko, upload produk, promosi, mhm, dan seterusnya itu sama. Jadi kalau menguasai mhm, tiga mhm, marketplace dasar yang menurut saya pencairannya cepat, duitnya mhm, cepat cair, mhm, itu adalah mhm. Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Ya, Oke. saya bukan tidak merekomendasikan Lazada ya. Jadi Mhm, kadang-kadang tuh mhm. gini, saya suka ditanya, Lazada itu kan pencairannya seminggu sekali, ya. Jadi Oke. kalau Mhm, kita jualan di mall online itu duitnya cair ketika barang itu udah nyampe di tangan pembeli dan pembeli nggak mhm, ada komplain. Kemudian mhm, kalau 2 sampai 4 hari pembeli tidak ada komplain, otomatis mhm. uang akan cair ke saldo kita di marketplace gitu. Oke, oke. Ya, Itu oh yang ya, membedakannya ya? dan oh ya Hmm, ini motivasi buat teman-teman. oke. Saya memulai usaha ini dari modal terbatas. Saya seorang Mhm, karyawan dengan mhm. gaji 800-an ribu per bulan Oh, pada ya? saat itu, tahun Oh, Masya Allah. 2012 ya, Oke. 2012 gitu kan. Kerja Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 ya. Mhm. Awalnya saya cari produk itu adalah produknya teman-teman saya dulu ya. Oke. Misal guru saya tadi yang namanya Mas Brian itu kan punya alat masak, Mhm. punya uh, setrika uap. Nah, itu saya upload Oke. dulu ya. Kita upload dulu Mhm. di marketplace, di Kaskus, Toko Bagus, OLX, Mhm. Berniaga, kemudian Mhm. forum jual beli yang lainnya termasuk ya Tokopedia, Bukalapak. Dahulu cuma ada dua Mhm. itu ya. Iya, iya, Eh, iya. Heeh. Kemudian mulailah dari situ ada orderan pelan-pelan ya. Saya sepulang Mhm. kalau ada orderan ya saya minta tolong timnya dari supplier saya. Kan ada supplier Mhm. herbal, ada supplier alat masak, ada supplier barang rumah tangga, itu teman-teman saya sendiri ya. Mhm. Kenapa Mhm. cari supplier dari teman-teman? Supaya saya bisa utang ya. Oke. Dikirim dulu barangnya gitu ya. Kadang tuh Heeh. orang sekarang tuh pengen usaha itu kayak ribet banget gitu loh. Mhm. Mereka itu Mhm. nunggu sempurna dulu gitu kan, nunggu Mhm. punya modal yang banyak ya, Mhm. nunggu punya ilmu yang mumpuni ya menurut versi Mhm. mereka, akhirnya Mhm. mereka nggak Mhm. action itu. Benar, karena nggak pede gitu, bingung. Jadi Nah, maju mundur cantik ya nanti. iya, sama pengennya kalau sekali buka usaha itu langsung sukses, kaya raya, nggak Benar. perlu jatuh bangun gitu kan. Pengennya Heeh, heeh. melejit terus. Ya itu Oke. boleh, itu cita-cita semua ya. Benar, Cuman benar. ya kita sadar diri dengan kemampuan dan kondisi. Saya seorang Mhm. karyawan, kerja Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5, ya. Mhm. Dan background-nya juga bukan anak IT, ya. Saya Mhm. seorang cuma lulusan sekolah menengah farmasi, ya. Jadi cuma setingkat Hmm. SMK, ya. Oke. Mau kuliah nggak punya uang, ya. Mhm. Dulu pengennya kuliah kalau di Jogja itu namanya Amikom, gitu kan. Mhm. Mhm. Universitas Amikom nggak punya duit, akhirnya kerja dulu di rumah sakit terus di klinik ya. Jadi saya sempat Mhm. ngalami kerja sekitar 2 tahun dan memulai Oke. ini dengan segala keterbatasan gitu kan, Mhm. keterbatasan Mhm. dana dan keterbatasan ilmu. Saya dulu Mhm. taunya ilmu yang penting upload gitu kan,
foto cuma pakai, setahu saya ya waktu itu aku masih Nokia 6600 ya. Ya, tahu itu, tahu. Saya masih Ya. kejamanan itu nih, Mas. Ya, masih 90-an kan ya. Iya. Ya. Saya 91 ya. Jadi Oke. memulai usaha di usia 19 tahun, 19-20 tahun. Itu. Dan aku juga pernah jaga kios di pasar, kemudian jualan keliling, nitip-nitipin kacang telur, kerupuk kayak gitu. Oke. Kemudian jaga pameran yang terus dari rumah ke rumah kayak gitu sih. Awalnya juga nggak pede, tapi ya kita kalau pengen jadi muka badak ya kita harus ibaratnya kayak tangan kita kalau pengen tahan sakit ya dibuat latihan tinju terus sampai nggak kerasa kalau ninju samsak gitu misalkan. Oke. Sama sales muka badak itu terjadi karena bukan dia bawaannya badak. Ya, dia manusia. Tapi karena saking berlatih terus, akhirnya mukanya di muka badak gitu loh. Kebal penolakan gitu. Jadi teman-teman yang baru mulai usaha, jangan berpikir mulai dari sempurna dulu. Adanya apa ya? Jual barangnya teman atau jual kemampuannya teman. Saya pernah menjual jasa servis handphone teman gitu kan. Jual HP second-nya teman. Gitu. Nanti saya dapat komisi, jual pulsa pernah, misal. Latihan dulu teman-teman. Ya, latihan jualan dulu. Sama di marketplace juga sama. Semua marketplace kita uploadin dulu sesuai kaidah ya. Kaidah itu kalau di buku ini kita sudah ada kurikulumnya. Kita susun kurikulumnya di buku ini. Dan ini sudah seperti ketika saya ngisi pelatihan offline ya di hari pertama gitu. Itu udah kurikulumnya ini. Yang kami ajarkan ke tim juga sama seperti ini gitu ya, nggak ada, insya Allah tidak kita tutupin ya. Saya merasa tidak menutupin apapun di buku ini ya. Cara cari supplier ya, itu dari teman-teman deket. Terus kalau ke ekspedisi suka kepoin siapa yang kirimannya paling banyak gitu, jualannya apa gitu. Terus ikut komunitas bisnis, siapa sih yang sering jadi pembicara, bisnisnya apa, kepoin dong, jangan-jangan bisa jadi supplier atau produsen kita gitu. Jadi nggak harus nunggu sempurna gitu. Oke. Berarti bisa belajar ya dengan sejalannya waktu bisa sambil belajar gitu, survei juga gitu ya Mas ya. Iya, betul seperti itu. Dan ya ini tadi balik ke konsep marketplace. Jadi kalau jualan di marketplace itu kita harus kirim barang dulu, uangnya cair ketika diterima. Nah, yang pencairannya cepat 3 ini, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Kalau Lazada itu seminggu sekali, tiap hari Rabu. Nah, buat pemula aku saranin 3 ini, ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Bukan karena nggak mau ada pesaing di Lazada ya. Kan kadang gitu, wah Mas Willy takut kesaingan di Lazada. Lawang kompetitor Anda bukan kompetitor saya, kecuali sama-sama jualan produk herbal ya, gitu. Dan itu nggak ada masalah, rezeki kan sudah ada yang mengatur gitu kan. Tapi saya sebagai guru yang pernah memulai dari kondisi terbawah akan mengajari muridnya sesuai kemampuan murid, ya kan? Ada yang murid modalnya besar, ya ayo buka di semua marketplace. Tinggal nanti yang laris di mana. Atau Mas saya cuma punya segini, saya mau Shopee dulu, enggak masalah. Yang penting belajar dulu, ya. Kalau kuatnya sepak bola antar RT, jangan lawan Manchester United, gitu kan? Diguyur pitik, gitu kan? Diketawain ayam, gitu kan? Diguyur pitik, oke. Ya. Oke Mas, Gitu. seru. Ini tadi kan apa namanya, dan yakin sih pasti karena tidak terlalu ribet misalnya ini bisa diakses oleh semua orang gitu ya untuk berjualan di marketplace ini, pasti itu banyak sekali saingan-saingan tuh Mas tuh. Ya apa namanya, banyak orang-orang yang menjual misalnya entah itu alat makan gitu, dan alat makannya juga pun nggak satu orang gitu, itu pasti banyak toko gitu kan. Nah itu gimana sih, ada trik gitu biar orang-orang itu liriknya itu ke toko kita gitu? Itu ada nggak rahasianya tuh? Oh, ada. Jadi gini, tadi yang konsep marketplace sudah jelas, perumpamaannya sudah jelas. Jadi kita itu kalau mau jualan ya, entah offline maupun online, di media apapun, ya mau Google, Facebook, Instagram, YouTube, semua ada kompetitornya.
ya. Benar, benar, Tapi benar. di dunia online itu pasarnya itu cuma ada 4 setahu saya. Pasar Oke. Google, pasar marketplace, pasar sosial Mhm. media, dan pasar forum ya, forum jual beli Mhm. ya, kemudian forum Mhm. diskusi komunitas tertentu itu ada 4 saja dan semua punya Mhm. kompetitornya. Oke. Makanya kalau kalau belum punya produk ya udah tadi adanya produk kita cariin bagaimana memenangkan kompetisinya. Karena Mhm. Mhm. untuk saat ini ya teman-teman harus mencari kalau bisa ya itu yang kompetisinya memang nggak berat. Contohnya, Mhm. misal saya Mhm. punya duit ratusan triliun, saya mau bikin Oke. Gojek, saya mau Ah. nyaingin Gojek, saya mending nggak. Saya mending bikin toko online yang banyak, ya Oke. daripada saya bersaing dengan Gojek atau bikin marketplace kayak Shopee, enggak. Saya mending Mhm. bisnis yang lain gitu. Nah, Mhm. Mhm. produk itu yang penting itu bukan eh, nggak ada kompetisi ya, tapi Mhm. meminimalisir kompetisi ya. Produk itu kan Mhm. ciri-cirinya oh ya, ini supaya teman-teman juga gampang. Kira-kira saya tuh Mhm. rezekinya di mana sih? Nah, itu Ya, kalau ya, menurut ya. menurut versi Pak Ustadz, teman-teman lihatlah nasab keluarga gitu kan. Nasab Ah, itu oke. garis keturunan gitu. Nah, Mhm. Mhm. garis keturunan tuh misal, wah kalau semua garis keturunan kami dokter ya Mas, jangan-jangan saya dokter juga. Nggak selalu. Iya, Jangan-jangan iya, kita iya. bisa berdagang kebutuhan para dokter, ya kan? Misal Ya, semua iya dokter benar. gigi, kita nggak pengen jadi Hmm. dokter gigi. Ya saya Hmm. maunya, saya tak jualan peralatan dokter gigi, misal Mhm. alat-alat medis yang hubungannya dengan gigi gitu. Mhm. Terus PNS semua mas, nah PNS itu kan juga punya kebutuhan, misal, Hmm. misal bikin bikin map, ya kan, bikin Hmm. apa tali tanda pengenal kayak kayak gitu. Mhm. Apa sih Mhm. kebutuhan di dalam nasab kita gitu. Mhm. Mhm. Jangan-jangan kayak gitu. Bahkan saya juga punya guru itu dia itu punya usaha sampai besar hanya karena dia suka makan makanan tertentu gitu. Dia Oke. sukanya makan itu, usaha itu ternyata lancar. Hanya sekedar Ah. modal seneng makanan itu dan ternyata Mhm. Mhm. rezekinya di situ. Ya, jadi kalau nggak Ah, dari oke. nasab, coba lihat teman-teman itu selama seumur hidupnya punya prestasi atau ngerasa lancar ketika ngapain gitu kan. Nah, Oke. itu bisa jadi teman-teman nanti ketika dagang itu lebih Mhm. mudah ketemu produk Mhm. yang gampang laris gitu kan. Mhm. Tapi kalau pas jatuh misal dulu ya Mhm. bapak saya gitu kan, misal Mhm. punya toko sepeda tutup ya, saya kemungkinan kecil untuk berani buka usaha toko sepeda gitu. Misal Mhm. ya, tapi ini nggak jadi Mhm. patokan juga. Dan saya memang Oke. nggak ada hobi atau minat di sepeda, gitu sih. Jadi bisa dari hobi, bisa dari nasab, bisa dari di sekitar kita adanya apa, ya jual aja gitu loh. Hmm. Jual diri juga boleh kok, jual kemampuan maksudnya ya. Misal punya Oke. kemampuan servis gitu kan, Heeh. kemampuan mengajar, bimbel itu Heeh. boleh sih. Lebih ke jasa mungkin ya, Ya jasanya. jasa, jual jasa atau jual temennya juga boleh. Wah, Keahliannya maksudnya loh. bukan jual 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 Wah, diri. bisa-bisa nanti dimusuhin Mas kalau jual Ya, jual teman beneran ya. jadi kuncinya 3 ya tadi produk. Oke. Produknya unik, Mhm. kompetitornya kalau bisa sedikit dan cukup ada Oke. pasar. Kuncinya Oke. produknya unik, pasarnya ada dan kompetitornya sedikit ya. Kalau Mhm. pengen Mhm. mencari pasar yang masih mudah persaingannya. Nah, Oke, cara oke. ceknya kemudian kalau dapat produk itu dicek dulu di marketplace laku atau enggak. Ya, Heeh. contoh nih, saya dapat usaha, ini kemarin kan saya habis masang folding gate nih Mbak di teras rumah kami ini tadi Oke. ya. Oke. Terus saya nawarin diri Pak, kalau ini saya pasarkan online, saya bisa nggak dapat komisi gitu. Oke bisa Mas. Nah, terus ini cocoknya dijual di mana? Nah, teman-teman cek, misal buka shopee.co.id ya, terus cek, ngetik aja folding gate gitu ya, Mhm. folding gate gitu. Nah, itu ada yang laku nggak? Kalau nggak ada yang laku atau nol semua, itu tandanya Heeh. nggak cocok untuk terjadi transaksi di Shopee ya. Oke. Ini, nah ini kan saya buka folding Oke. gate ya. Saya punya Mhm. usaha
calon usaha baru gitu, yaitu pembuatan folding gate. Ketemunya dari apa? Karena saya masang folding gate, ketemu orang folding gate, terus aku tak mau menjual jasanya dia. Enak banget kan punya usaha, Iya. nggak susah gitu loh. Iya, Orang iya, tuh iya. terlalu nunggu sempurna aja gitu. Nah, cuma kalau Iya, tak iya, lihat di iya. sini, nggak ada folding gate yang laku di Shopee ya, kecuali baut-bautnya ya, spare partnya ya. Tapi kalau folding gate yang gede-gede harganya jutaan ya, per meter itu kan 400 ribu lah kita genepin, tandanya dia pasangnya nggak cocok di marketplace, itu contohnya ya. Kemudian misal nemu lagi jualan apa ya, misal Mbak punya produk apa sekarang Mbak, temennya selain buku Billionaire Bisa. Stock ya. Apa punya produk apa coba? Soalnya teman saya sih lagi seneng ke makanan gitu kayak Oke. dimsum kayak gitu-gitu sih Oh, siap Mas. siap. Mm. Ini ya kita buka dimsum nih. Saya buka Mm-mm. dimsum di Shopee ya. Mhm. Ini ada toko ya dengan kata dimsum. Nah, di Mhm. sini kalau tak pengen tahu peluang berapa besar lakunya di Shopee, klik Mhm. aja yang terlaris ini ya. Diklik yang Oh, terlaris oke. ya. Mhm. Kemudian teman-teman lihat di situ ada dimsum ya. Ya yang 5 Mhm. teratas ini iklan ya, ada tulisan iklan kecil-kecil nih ya. Ada Mhm. tulisan Mhm. iklan. Nah, di sini ada tulisan dimsum yang non iklan. Nah, ini Hmm. dimsum ini dengan harga 9.700 udah terjual 8.100 per bulan ya. Ini slash ini per bulan ya. Oh, oke. Ya, Mhm. Mhm. berarti ada potensi kalau kita jualan dimsum di harga Mhm. 9.700 Mhm. ya, dengan ini foto masih biasa ya, bisa laku 8.100. Berarti produk ini Oke. berpotensi dijual di marketplace ya. Ini baru Shopee ya. Nanti Oh. silahkan dicek di Mhm. Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain gitu. Mhm. 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 Terus Mhm. itu cara ceknya, produknya cocok di marketplace atau Mhm. enggak. Terus kalau cocok di Google ya Mhm. lihat aja di Google ada yang iklan atau enggak. Terus kalau di Mhm. Facebook, Mhm. Instagram ada yang iklan atau enggak. Karena orang itu Mhm. nggak mungkin iklan kalau nggak menguntungkan gitu. Benar, benar, benar. Sama nanti di YouTube ada yang iklan atau enggak. Terus Google Map Mhm. ada yang pasang Google Map atau enggak. Itu cara mudah Mhm. tahu produk ini cocok dijual di marketplace atau enggak. Terus Mhm. gimana ngalahin Mhm. pesaing yang udah terjual segini? Nah, kalau kita Mhm. pengen ngalahin kompetisi, ya kita harus riset dulu apa keunggulan dan kelemahan kompetitor kita. Gitu. Mhm. Caranya gimana? Adalah kita melihat bintang 1, 2, dan 3. Ya. Oh, Misal oke. bintang 2-nya kayak gini. Eh, Mhm. tekstur dimsumnya masih kasar. Dari daging ayam. Baunya ayam banget. Aku Mhm. coba goreng masih amis dan seterusnya. Berarti tandanya apa? Tandanya di produk yang udah laris ini tetap punya kelemahan gitu kan. Iya, heeh, heeh, Kelemahannya heeh. adalah dagingnya kasar, rasa Mhm. ayam, dan kayak nggak mateng. Terus Mhm. kebersihan ini ada yang bintang 2 lagi, tidak Mhm. bersih, tidak bersih ya. Kemudian eh, apalagi ya, masih ada bulu ayam, naudzubillah gitu kan. Oh, heeh, Ya, kebersihan heeh. lagi. Nah, Heeh, kemudian heeh. jangan pakai udang, ternyata dikasih udang, padahal ada yang alergi udang. Mhm. Oke. Terus Gak sesuai eh, pesanan mungkin ya. ya nggak sesuai pesanan karena kurang. Nah, dari Mhm. kelemahan kompetitor ini, teman-teman kumpulin Mhm. dulu, kemudian Mhm. teman-teman catat, jangan ulangi itu, gitu. Oke, jadi kita tuh Ya itu, kayak kayak bikin bank komplain gitu ya. Jadi ya betul, ketika kita mendapat masukan atau komentar-komentar gitu ya yang ditulis, itu kita kayak bikin foldernya lah ya gitu biar kita nggak ngelakuin lagi betul. gitu. Nah kalau sekarang dilihat dari harganya gitu kan barang Hmm, sama gitu kan ya terus juga marketplace ya, tempatnya itu pun sama gitu. hmm. Cara untuk bersaing harganya gimana gitu? Apakah kita juga Nah, harus apa namanya ya udah deh murah aja gitu
samain kayak apa sesuai modal aja gitu biar banyak yang beli gitu kan, biar Oke. tertarik, itu gimana? Iya, itu nggak apa-apa di awal, tapi sebelumnya pastikan Mhm. riset ini tadi kelemahannya dulu, ya. Mhm. Setelah riset kelemahan dia apa, keunggulan apa, Mhm. keunggulannya, kelemahan kompetitor harus kita tutup, Mhm. keunggulannya dia kita harus lebih unggul gitu kan. Mhm. Jadi kalau kata Mhm. Mhm. Kang Dewa kan, jadi lebih unggul dari keunggulan kompetitor kita. Jangan lakuin Mhm. yang tidak dilakuin kompetitor ya, baik Mhm. kesalahan. Jadi Mhm. kayak Kang Dewa kan unggul nih di semua. Misal saya mau saingan sama Kang Dewa nggak mungkin Mbak gitu kan. Karena Mhm. untuk misal saya pengen jadi master copywriting gitu kan, saya mau saingan sama Mhm. Kang Dewa, udah subscribernya banyak, dan Mhm. seterusnya kan nggak mungkin. Contoh kayak gitu. Ya saya harus Mhm. cari pasar yang memang tidak bersaing dengan Kang Dewa gitu kan. Sama Benar, benar. ketika saya jualan dimsum, saya harus membuat diferensiasi atau perbedaan kenapa dimsum saya ini lebih mahal. Nah, Mhm. kita bisa kasih garansi dimsum saya Mhm. 100% bersih, Ah. 100% sesuai request, 100% Mhm. eh, mateng gitu kan. Mhm. Kalau Mhm. tidak, Terjamin gitu ya. uang kembali. Mhm. Bahkan nggak usah dibayar ongkir-ongkirnya. Nah, Nah. orang kalau digaransi enak, mateng, insya Nah. Allah ya, menurut saya orang akan yakin. Tinggal Nah. ya mohon maaf Bu, kalau pengen dapat dimsum enak, hargaku 12.000. Tapi saya jamin Hmm. enak, bersih, mateng. Kalau enggak, Oke. duitmu tak balik ke, saya kembalikan. Oh, berarti Gitu. harus berani untuk memberikan garansi gitu. Itu Betul, yang salah jadi satunya. perbedaannya di antaranya ya, di antaranya. Nah, Heeh. ini Mas ada apa namanya yang tanya juga nih dari Ya, viewer kita saat ini, katanya dari Mas Iman Taufik underscore baik katanya. Ada yang bilang kalau kalau kita jualan palu gada nih, mungkin palu gada di sini apa aja ada, mungkin nggak ya. ada gitu. Terus bikin toko di marketplace cukup satu aja atau per Hmm. produk dibedakan tokonya katanya gitu. Itu baiknya Ya, gimana tuh? jadi ada dua versi. Jadi, kayak gini, buat eh, aku juga palu gada ya, toko Sewell Shop ini sebenarnya nggak cuma herbal. Ada bukuku Hmm. juga, kemudian Hmm. ada celana, kemudian ada bukunya teman-teman juga. Kadang-kadang aku juga eh, majang buku Billionaire Store, Mbak, dan ada yang Hmm. laku Hmm. juga. Aku pernah laku Hmm. 30 hari jago jualan di Hmm. Shopee-ku yang toko herbal ini, gitu. Hmm. Yang Hmm. mayoritas Hmm. herbal sebenarnya, mayoritas herbal. Jadi Hmm. buat teman-teman yang belum bangun brand, ya belum punya brand, aku punya brand celana nih, Hmm. namanya Zawaku. Nah, Zawaku ini aku punya dua toko. Yang punya Hmm. brand ini, yang brandku Hmm. sendiri, itu tidak aku campur dengan produk-produk yang lain. Paham Oh, ya? Karena ini bangun dipisahin gitu brand. ya. Ya, karena Oh, oke. bangun brand kan nggak Hmm. lucu. Hmm. Misal saya jualan celana, tuh saya di situ ada obat kuat, kan nggak lucu toh. Oke. Tapi kan Gak nyambung yang gitu ya. yang Sewell Shop ini khusus gado-gado, apa aja masuk. Produknya teman-teman Oh, mau. I see. Jadi punya dua toko. Jadi kalau bangun brand jangan dicampur-campur. Tapi kalau Hmm. bangun brand produk ya, tapi kalau bangun brand toko sebagai toko palu gada itu nggak ada masalah. Keuntungannya, Hmm. perkembangannya toko yang gado-gado itu ratingnya cepat naik karena jualannya macam-macam. Kalau ini Hmm. kan, kalau yang brand sendirian ini tergantung produk ini laku atau enggak. Oke, Sedangkan ini iya, iya, iya. lebih laku di Facebook Ads dan Instagram Hmm. Ads kayak gitu. Hmm. Jadi Oke. kemudian ukur kemampuan diri kita. Ukurlah apa yang harus kita ukur. Yang pertama adalah waktu. Punya waktu enggak? Mhm. Jangan-jangan masih nyambi kerja. Misal kalau nyambi Hmm. kerja punya Hmm. toko 4, mampu nggak jagain? Boleh kok sama manajernya atau Eh, supervisornya. Nah, atau eh. cuma dibales pas jam istirahat, pembelinya kabur nggak, gitu kan. Hmm. Kemudian yang Hmm. kedua adalah uh, tenaga. Masih punya tenaga nggak ngejagain 4 toko misal. Yang Hmm. ketiga, masih punya waktu buat mikirin pengembangan 4 toko nggak? Pikiran. Yang ketiga Ah, pikiran. iya Yang benar, keempat benar. adalah biaya atau uang. Punya uang nggak buat Hmm. ngiklanin 4 toko ini? Nah, kayak Hmm. gitu. Ada 4 yang harus teman-teman ukur. Mau main satu Hmm. toko atau banyak toko, lihatlah kemampuannya masing-masing. Dari Hmm. waktu, Hmm. tenaga, pikiran, dan
dana kayak gitu. Oke, berarti sisi konsisten juga dibutuhkan dan fokus Iya. juga diperlukan di sini ya Mas ya, biar Mm-mm. tidak bercabang gitu ya. Apalagi mungkin ada teman-teman yang usaha juga, terus juga jadi karyawan juga gitu kan ya. Mungkin bisa bisa dilihat lah nanti hasilnya. Kalau misalnya memang ada penurunan ya karena Betul. memang kita tidak fokus gitu kan ya. Ya Iya. itu balik lagi ke setiap orangnya nih mau mau melejit gitu kan Mm. ya. Atau mau kejepit gitu. Seperti itu. Ini ada lagi nih Mas yang tanya katanya. Iya. Ini dari Mas Reksa underscore Yunan katanya. Mas kita kan nggak tahu itu yang kasih bintang 1, 2, 3 itu jujur atau enggak katanya. Mm. Itu kalau yang bikin penilaian yang nggak jujur gimana ya gitu. Padahal kita udah ngasih pelayanannya 100% gitu. Mm-mm. Itu akan bisa ketahuan nggak sih Mas kalau begitu Mas? Oh, jadi ini kalau bintang 1, 2, 3, 4, 5 ini Hmm. adanya di Shopee ya. Shopee sama Hmm. kalau di Tokopedia juga ada. Kalau Bukalapak kan cuma jempol, jempol ke atas sama ke Hmm. bawah, ya. Oke. Kalau yang pakai bintang, setahu saya Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli ya, dan selain Bukalapak lah. Nah, Hmm. Hmm. teman-teman, kita kan di sini berikhtiar ya. Kita berikhtiar dengan maksimal. Selain kita berdoa ya, sebelumnya ya kita selalu mulai dari Allah dulu ya. Kita doa dulu, ya Allah, Hmm. Hmm. pertemukanlah aku dengan para pembeli yang memang membutuhkan produkku ya. Kemudian Hmm. doakan juga kompetitor kita ya, kompetitor yang Hmm. sirik-sirik gitu kan. Sirik itu sama Hmm. iri Hmm. ya dengan kita. Hmm. Ya Allah, lariskan Hmm. kompetitorku di produk yang lain, atau bagilah rezeki kami supaya ya dia merasa ridho dan tidak iri lagi kepada kami. Doa dulu, Hmm. Hmm. langitnya Hmm. dulu selesaiin gitu. Oke, Karena kan kalau oke. bintang 1, 2, 3 jelek, mungkin aja ada kompetitor yang nggak suka. Justru kita Hmm. doain, semoga Oke. dia laris, semoga dia Hmm. ridho dengan kompetisi, semoga Allah kasih hidayah supaya mereka itu tidak menggunakan cara-cara yang menzolimi Hmm. kompetitornya kayak Hmm. gitu. Hmm. Itu yang Hmm. pertama, Hmm. usaha meminta dulu ya. Selain Hmm. kemudian itu ikhtiar langitnya ya, dengan doa ya. Kemudian Hmm. dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya yang wajib-wajib tentunya Hmm. ya, sholat 5 Hmm. waktu kayak gitu, jauhi dekati ketaatan dan jangan pernah lakuin maksiat. Itu kuncinya dulu. Nah, Hmm. Hmm. supaya Hmm. supaya Allah ridho terhadap kita. Kalau Allah Hmm. ridho terhadap kita, kita akan Hmm. diberi kemudahan dalam hidupnya ya, Hmm. Hmm. termasuk dipertemukan dengan konsumen-konsumen yang baik ya. Jadi yang masuk ke Hmm. kita adalah pembeli yang baik, alias nggak rese ya kan. Itu untuk Oke. langitnya dulu. Kemudian ikhtiar Hmm. buminya kita selesain sama ya, kualitas produk harus bagus, kecepatan pelayanan bagus, kemudian packaging Hmm. dan lain-lain yang intinya berkaitan dengan konsumen udah bagus ya. Kalau udah kejadian, aku punya ada cara di sini ya teman-teman. Jadi bentar, aku minta tim bentar. Oke, oke. Boleh Uh, Mas. Pinjem kertas. Oke. Aku punya surat cinta. Boleh. Surat cinta. Weh. Masih aja Ini pakai ada surat cinta nih. ke konsumenku. Kayak Oke. teman-teman beli buku Billionaire Stock itu kan dapat Mm-mm. surat cinta dari Kang Betul, betul. Rizal. Nah, di sini Heeh. aku juga punya surat di dalam paketan kami ya. Ini nomor HP Mhm. CS ku tak sensor nggak? Kalian malah stalking CS ku. Maksudnya mau program hamil sama dengan jasa, dengan apa, Oke. konten kami. Jadi kita punya kayak Oke. gini. Selain Mm-mm. ikhtiar dari produknya, kita pastiin yang bagus, kita juga punya ini di luar dan di dalam ya. Di luar paket ada kayak gini. Jadi ada Oke. alamat di atasnya. Nah, kalau yang di Aha. paket itu bedanya ada alamat ya. Sama nama, Aha. alamat, kemudian saya minjem lagi aja. Iya, Bentar, iya, pinjem iya. satu. Oke, Mas. Kita sabar kok. Sabar untuk menunggu karena ini ilmu Oke. semua gitu ya. Aku yakin teman-teman di rumah juga lagi nunggu ini. Ini ada yang beli buku marketplace ya. Ini ada yang beli buku marketplace, juga kan marketplace Oke. Ibon. Ini nomornya tak sensor aja. Tapi ya sensornya. Gini aja lah. Nomornya Ya, tak ditutup sensor. aja. Mm-mm. Nah, ini
di bagian bawah nomor itu ada kalimat ya, kalimatnya kayak Iya, gini. iya, iya. Nah, ini Oke. kita semacam agak ngemis ya, agak ngemis dalam artian Hmm. kalimatnya adalah seperti ini. Mohon bantuannya untuk Mhm. memberikan testimoni atau Hmm. feedback positif dan ulasan bintang 5. Kenapa bintang 5? Oke. Karena kadang pembeli itu nggak tahu bahwa yang bagus itu bintang 5. Ada yang merasa Oke. bintang 1 itu yang bagus loh, bayangin. Setelah ditelepon, Mm-mm. jadi SOP-nya di kami, kalau dapat bintang 1, 2, 3, CS itu akan mengejeng melalui chatting Shopee. Kemudian kalau di Hmm. chatting Shopee nggak dibalas, di chatting di WhatsApp. Di WhatsApp nggak Hmm. dibalas, di WhatsApp call. Di WhatsApp call nggak Hmm. dibalas, di telepon, pakai telepon biasa. Hmm. Ditanya, dikejar. Kenapa Hmm. kami dikasih rating 1, 2, 3? Beri Oke. kami sebabnya. Ya, kalau ternyata itu kesalahan kami, barang kami Hmm. kasih, tapi tolong ratingnya diganti. Tapi kalau hanya Hmm. salah, mohon yang betul itu yang bagus bintang 5. SOP-nya kayak gitu, Hmm. supaya nggak kena Hmm. bintang 1, 2, 3. Dan Hmm. alhamdulillah, sejak diterapkan cara seperti ini, kemudian Hmm. SOP untuk menangani komplain yang ada di CS, Hmm. alhamdulillah rating 1, 2 itu menurun. 1, 2, 3. Hmm. Shopee kami itu 4,8. Dulu sempat turun jadi Hmm. 4,7. Terus kita Oh, perbaiki oke. terus jadi 4,8 gitu. Hmm. Dari 5 kan Hmm. maksimal ratingnya 5. Di kata-kata, Hmm. jadi ini caranya kayak gini teman-teman. Oke, oke. Gitu. Itu jadi kayak ini ya, menjalin kedekatan juga gitu kan ya sama Iya, customer kita gitu ya. Apa namanya karena ya saya sendiri sebagai customer kalau misalnya beli barang itu dikasih sesuatu kayak notes gitu ya. Itu kayak yang oh iya ya ternyata segininya gitu diperhatikan apalagi ditulis namanya gitu kan ya. Misalnya terima kasih ya Teh Uni misalnya udah beli ini nih gitu kan. Tolong betul. feedbacknya gitu. Itu kayaknya enak sekali sih gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa menerapkan hal yang sama juga nih gitu kan yang sudah dilakukan sama Mas Welly. Nah, sekarang ada lagi nih Mas, pertanyaan nih yang masuk ke DM kita sebetulnya banyak banget pertanyaannya gitu. Hmm. Nih bagaimana ya katanya cara optimasi berjualan di marketplace agar produk kita muncul di rekomendasi gitu. Sebenarnya ini Hmm. tadi udah sedikit dijelaskan sih gitu. Iya. Tapi untuk mungkin ada masnya juga yang baru gabung di sini gitu. Itu gimana tuh Mas? Karena kan Oh banyak ya. orang yang dikirain tuh ya udah yang penting saya upload aja udah gitu kan ya. Apakah nggak melakukan cara-cara lainnya gitu? Yang penting upload terus upload gitu. Nah itu caranya ada lagi nggak sih sebetulnya? Ada. Sebentar ini mau dikirim, soalnya nanti mau di pick up semua. Oh baik baik baik. Ya. Oke. Soalnya kan di sini tuh sebelum dikirim juga difoto dulu. Jadi nanti kalau kurang satu paket, kiranya keselip gitu. Jadi sebelum Hmm. dikirim tuh difoto dulu. Kan Harus nanti teliti berarti ya. antara resi dan yang difoto itu sama nggak? Misal resinya Oke. 30, ternyata yang difoto cuma 27, berarti yang 3 hilang Hmm. kemana gitu kan. Itu Iya salah iya satu. iya. Makanya kalau minjem nggak boleh lama, takut Oke ketinggalan. oke. Oke Nah, oke. Sip. teman-teman kalau pengen melariskan suatu produk atau memunculkan produknya di Hmm. rekomendasi, teman-teman harus Hmm. pintar-pintar mencari kata kunci atau nama Hmm. kata-kata yang dijadikan sebagai nama atau judul produk. Ya, kadang-kadang Hmm. nih orang itu nulis judul produknya itu satu kata doang, Hmm. atau mengulang kata yang sama, atau pakai simbol, atau nulis kata-kata yang nggak dicari pembeli, sehingga produknya itu sepi pengunjung ya, lalu ditemukan hanya di sedikit titik ya, titik itu udah makan Hmm. sedikit Hmm. kata-kata karena dia hanya muter-muter di kata-kata itu aja. Jadi kalau pengen uh, Hmm. muncul di rekomendasi, salah satu caranya adalah judul itu diisi penuh. Kalau Shopee kan 100 Hmm. Hmm. karakter, Tokopedia 70, Hmm. Bukalapak 150, Hmm. itu diisi penuh. Itu kunci yang pertama. Hmm. Kemudian selain diisi penuh, yang kedua adalah tidak mengulang kata yang sama. Karena rugi. Misal tadi mengulang Hmm. kata dimsum ya, dimsum enak, Hmm. dimsum lezat, dimsum gurih gitu. Kenapa nggak dimsum lezat enak gurih? Kemudian Hmm. belakangnya Hmm. Hmm. bisa ditambahi ayam topping ayam udang
sosis dan lain-lain gitu kan. Sehingga Hmm. orang ketika searching dimsum topping udang muncul, dimsum lezat ayam muncul, dimsum Mm-mm. enak, dimsum sosis enak juga muncul. Nah, Oke. seringnya Hah. yang saya temukan kesalahannya itu adalah mengulang kata dimsum. Sehingga apa? Oke. 100 karakter itu dimakan oleh dimsum sendiri. Akhirnya dimsum Hmm. itu muter-muter doang di dimsum itu. Oke. Dimsum plus kata-kata selain dimsum. Padahal Oke. orang kan searchingnya kan nggak cuma dimsum enak gitu kan, nggak cuma dimsum lezat, Hmm, hmm, dimsum hmm, gurih, hmm, tapi hmm, kan dimsum ayam, dimsum udang, dimsum. Nah, hmm, hmm, karena hmm. nggak ada kata ayam, nggak ada kata udang, Hmm, nggak ada kata sosis, akhirnya kita nggak hmm, muncul ketika orang searching dimsum sosis, dimsum udang, dan dimsum hmm. ayam gitu loh. Oke. Berarti Jadi, memang mm, pemilihan kata juga kita harus tahu ya gitu, mm, apa namanya, kira-kira yang akan muncul atau yang akan dicari itu kata seperti apa. Terus kita mm, manfaatkan karakter, banyaknya karakter di mm, marketplace tersebut, itu kita gunakan semaksimal mungkin gitu, sehingga biar mm. para customer juga mencari itu mudah gitu ya. Ya, terus Ya, sering oke. kali itu kedua, selain yang pertama judul nggak diisi penuh, yang kedua sering mengulang kata yang sama, yang ketiga adalah sering pakai kata-kata yang nggak nyambung. Contohnya apa? Oke. Tengmurah, gitu kan. Kalau ada yang nyari misal dimsum tengmurah, silahkan pakai. Tapi kalau nggak ada, mending nggak usah. Karena apa? Orang Hmm. udah pinter, tinggal sortir harga tengmurah, itu yang termurah. Jangan ngomong tengmurah kalau kamu nggak tengmurah. Gitu. Atau Hmm. promo setiap hari diskonnya sama aja bukan promo, Oke, ya kan? iya sih, iya Diskon, betul Mas. Heeh, suka nah, suka menemukan gitu, misalnya cari barang ada kata nah, termurahnya gitu, tapi ternyata tetap aja ini mah mahal gitu, atau enggak, ya, misalnya yang lain harga segitu banyak gitu kan isinya, mm, tapi ini harga segitu tuh satu gitu. Itu mm, agak-agak suka kecewa sih gitu. ya. Nah Oke, ini itu ternyata ya. testimoni dari pengguna juga. Kemudian Nah, contoh iya. tenglaris, padahal nggak ada penjualan. Itu kan Hah. cuma gimmick gitu loh, kata-kata yang menurut saya kalau pembeli nggak nyari dimsum tenglaris, jangan nulis kata Hmm. tenglaris di judul. Mending kalian Oke. tulis tenglaris eh, atau best seller itu di foto kalau memang Hmm. nggak nggak dicari, kata-kata itu nggak dicari. Jadi yang di dalam judul harus kata-kata yang dicari. Hmm. Itu Hmm. kesalahan Hmm. nomor 3, pakai kata-kata yang nggak dicari. Kesalahan yang Hmm. Iya, keempat, iya. Oh, ya, ada lagi kesalahan ya, ternyata banyak ada. kesalahannya. Oke. Kesalahan yang keempat adalah menggunakan simbol-simbol. Kenapa simbol Oh. itu nggak boleh dipakai? Ini ya, kita cek di sini, ya, simbol itu Mm-mm. dibaca sebagai apa coba? Misal saya mau 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 beli empek-empek ya, empek, Oke, oke, oke. empek. Terus saya kasih strip ya, strip. Hmm. Terus tanda Nah, senyum misalnya ya, Mas ya. ya, empek-empek, strip empek, ya ini ada garis tengah di sini. Itu sama sistem di marketplace ini di Shopee ya, di marketplace lain juga sama. Di sini yang muncul kan nggak pakai spasi semua, pakai spasi ya Bener. kan. Jadi Hmm, hmm. simbol itu di dalam marketplace dibaca sebagai spasi. Nah, Oke. rata-rata orang itu tuh gini, bikin judulnya terus gini ya. Eh, Misal ngaku-ngaku termurah ini, termurah Oke. spasi dimsum gitu kan misal. Nah, ini dia udah berkurang berapa? Si buka kurung Hmm. dibaca sebagai spasi, kemudian tutup kurung dibaca sebagai spasi, spasi tetap dibaca Ya. spasi, kemudian dimsum. Hah? Berarti dia berkurang, terus Hmm. termurah ini kan mungkin nggak ada yang nyari ya. Jadi Hmm. berkurang 9 karakter, plus tutup kurung dan buka kurung 11 karakter, plus spasi 1. Jatah 100 Oke. karakter berkurang 12 Hmm. karakter. Ya, Hmm. boleh pakai simbol itu contohnya di kata kunci apa? Nih, tak, celana 3 Hmm. per 4 nih. Atau itu dibaca nih. Ataunya kan tetap kelihatan di bawahnya. Hmm. Nah, nah, ini alasan saya, dan ini juga ada di buku Juragan Marketplace Reborn. Saya Oke, adalah luar biasa.
Masta bukan ya, penulis buku yang anti pakai simbol dalam judul Oke. produknya ya. Jangan Oke. dibanding-bandingin dengan guru-guru yang lain. Ini berdasarkan riset saya dan ini tak Pengalaman. kasih Oke. buktinya nih bahwa Oke. simbol-simbol kalian dibaca sebagai Uh-huh. spasi gitu. Spasi. Itu Dan hal-hal yang kayak gini, trik-trik kayak gini tuh itu udah ditulis di bukunya Mas Welly ya? iya. Kemudian Oke, bagaimana nah. nyari kata kunci yang banyak dicari itu ada di dalam buku Oke. gitu. Kayak gitu. Oke, nah teman-teman nih yang masih penasaran sama apa namanya dunia marketplace gitu kan, alhamdulillah ini udah kita tepat banget nih mengundang orang jagoannya nih Mas Welly nih. Wah seru banget dari obrolan kita. Praktisi. Tapi sayang sekali, ya betul. Tapi sayang sekali nih waktunya di Instagram kan terbatas ya Mas ya gitu kan. Takutnya nanti pas kita ngobrol asik ngobrol malah mati gitu kan, itu bikin mangkel nantinya ya. Gitu. Mungkin kita akan ngobrol lagi di sesi lainnya gitu. Mungkin kita akan siapkan lagi waktu karena ini ternyata tidak cukup 1 jam gitu. Terima kasih ya Mas Welly atas Sama-sama. undangannya. Kalau nanti kita undang lagi mau ya? Ya insya Allah. Teman-teman Insya nanti Allah. kalau masih Oke. ada pertanyaan boleh DM ke saya @william. Boleh. Mungkin kalau ke Beyond Next Talk nanti di forward aja ke saya gitu. Betul, siap. Oke. Nanti kita akan tag Mas Welly-nya gitu nanti biar teman-teman yang mau komen, yang mau nanya, mau apapun gitu biar langsung saja ke Instagramnya Mas Welly ya. Gitu. Mas Welly, terima kasih banyak gitu sudah hadir di tengah-tengah kita semua dan aku yakin teman-teman yang lainnya juga pasti senang mendengar pengalamannya yang seru sekali ini gitu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain pekan ya. Sukses terus nih Mas, sehat terus ya. Sama-sama, amin. Oke. Ini satu aja nih harapan Mas Welly untuk kita gimana nih udah mencapai 100.000 K nih Mas. Ya, harapan saya ke Beyond Next Talk terus sharing tips-tips berguna, apalagi sekarang lagi zamannya karosel ya. Kalau bisa 6 karosel sehari ya. Oke. 6 karosel sehari. Jangan kalah sama Instagramnya Kang Dewa ya. 300 ya Kang Dewa ya. Beyond Next Talk 400. kita rame-rame, jangan kalah dengan Dewa. Siap. Gitu Siap. kan. Dukung kita terus ya Mas, dukung kita terus. Ya butuh konten, kita japri-japrian lah, butuh konten. Buku Oke, kita kan siap. banyak ya kan. Ambil konten-konten dari buku gitu kan, dari tips-tips di grup jago jualan, Beyond Next Talk gitu. Kan Beyond Next Talk ini salah satu bukunya ya, aku awal beli buku di Beyond Next Talk tuh Easy Copywriting ya, kemudian Land Marketing. Nah ini menurut saya adalah salah satu buku yang mengubah pola pikir saya ya, dari seorang penjual menjadi seorang pebisnis ya. Nah, kemudian baru 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Terus sekarang oh ya ini buat teman-teman tak kasih tahu, aku punya buku Beyond Next Talk tak rakin sendiri nih. Wah, terima kasih banyak, luar biasa Mas. Ini ada Beyond Mindset. Gitu. Ya. Wah, komplit sekali ya Mas ya. Terima kasih, kita sangat senang sekali nih udah diapresiasi sama Mas Welly gitu. Alhamdulillah, semoga kita akan selalu terus bekerja sama ya Mas Welly, insyaallah ya, atas izin Allah ya. Oke deh kalau gitu nih, khawatir nih waktunya tiba-tiba mati ya, kita langsung aja untuk pamitan ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.